A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ternyata Panji Gumilang ini memang ingin melangkahi Bung Karno. Dia memang ingin melangkahi kepemerintahan yang sah di Indonesia. Kenapa saya menyatakan demikian? Karena 10 bulan yang lalu, tepatnya, di mana di situ Panji Gumilang melakukan siaran langsung atau bagaimana itu, dia berkomunikasi dengan orang luar negeri, entah itu dari mana, paling itu dari Israel, dan di situ dia menyatakan bahwa Panji Gumilang ini ingin melakukan hubungan diplomatik dengan Yahudi. Siapa Panji Gumilang ini? Ya, orang pemerintahan bukan, presiden bukan, gubernur bukan, bupati bukan, hanya seorang pengasuh pondok pesantren tiba-tiba ingin memulai hubungan diplomatik dengan Yahudi. Apa jangan-jangan yang mendanai pembuatan kapal dan dermaga itu adalah dari Yahudi? Kan bisa jadi, sampai-sampai memiliki kecintaan yang berlebihan kepada bangsa Yahudi ini Israel. Allah. Dan membela orang-orang Yahudi, kepentingan-kepentingan orang Yahudi. Kan ini adalah suatu yang sangat berbahaya. Mengaku dia bermadzhab kepada Bung Karno, tetapi dia tidak mengikuti perintah Bung Karno untuk tidak membuka hubungan diplomatik dengan Yahudi selagi Yahudi atau Israel tidak membebaskan Palestina dari penjajahan. Ya, seperti itu. Oke, tidak perlu panjang lebar di awal. Mari kita coba untuk mereaction seperti apa pernyataan dari Panji Gumilang ini, yang sudah jelas-jelas nyata dia mengucapkan ingin melakukan diplomatik dengan Israel. Ramai dengan statement kalau ibadah ke tanah suci itu adalah buang-buang uang, dan bilang kalau Indonesia juga adalah tanah suci, jadi ngapain jauh-jauh ke tanah suci. Ini videonya. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca buku kebangsaannya. Bayar kan 35 juta, sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Atau di Madinah. Dan ternyata Agustus 2022 lalu Al Zaitun ngadain kuliah umum yang menghadirkan Gani Hitman dari Ariel University, universitas negeri terbesar di Israel. Hasil dari diskusi itu ataupun hasil dari kuliah umum itu adalah Al Zaitun ingin melakukan kerjasama dalam segala bidang dengan Israel. Untuk itu Panji Gumilang berencana untuk melakukan perjalanan ke Tel Aviv dan kemudian mengajak Gani Hitman ke Indonesia untuk pembicaraan lebih lanjut terkait kerjasama yang mereka janjikan. Simak cuplikannya. كذاك جميع إخواني بمعهد الزيتون لنا إرادة إيصال الأخوة بين أندونيسيا وإسرائيل، كذاك سياسية وكذاك غير سياسية. أولا أنا كنت حاضر إلى تل أبيب، بعد ذاك أنا أحملك إلى جاكرتا. طيب. Nah, ibadah ke tanah suci aja dibilang buang-buang uang, sedangkan mengunjungi Tel Aviv dalam rangka diplomasi katanya itu biasa-biasa aja. Di akhir video Panji Gumilang bilang gini nih ke Gani Hitman. شكرا كثيرا يا أخي المحبوب. شكرا كثيرا يا أخي محبوب. Dengar kan kalau di akhir video Panji Gumilang manggil Gani Hitman dengan sebutan Akhil Mahbub, yang artinya saudaraku tercinta. Bro, jelas kan kalau Al Zaitun itu ada di pihak siapa dan kenapa mereka itu senang nyanyiin nyanyiannya mereka? Jelas dong. أنا أغنيك بتهنئة إني مطوف منائي شفت أخي كم أغني شالو عليهم. Dan ternyata nyanyian ini secara masif diajarkan dan bahkan mungkin semua santrinya wajib hafal mungkin. Ya Allah. Nah, udah baca Al-Qur'annya dipotong-potong, kemudian baca sejarahnya juga ternyata setengah-setengah. Pernah baca utuh nggak sebenarnya Pak Panji ini terkait bangsa Yahudi ini? Padahal kan dia sendiri yang bilang kalau bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang terombang-ambing, yang tidak diterima di bumi manapun. Pernah baca nggak apa sebabnya? Kan nggak mungkin tanpa sebab kan? Membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk menghimpun bangsa Yahudi yang eksodus kemana-mana dan tersiksa di mana-mana. Toh umat sebelum umat Nabi Muhammad ini kan banyak. Kenapa hanya bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi ini yang terusir? Baca nggak sampai ke situ? Katanya suruh baca. Si paling baca. Oke, kalau malas baca nih, saya terangin aja deh di sini ya. Betul. Yang pertama nih, kenapa mereka itu terusir? Allah itu sudah menerangkan bahwa mereka adalah bangsa ataupun kaum yang gemar menghilangkan nyawa para nabi. Dan bahkan Nabi Zakaria dan putranya Yahya pun meregang nyawa di tangan mereka.
Cukup sampai di situ, ternyata mereka belum puas. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayrat mengatakan bahwa bangsa Yahudi pernah memberangus, pernah membantai 70 para nabi dalam satu hari. Kemudian di sore harinya mereka membuka pasar seperti tidak terjadi apa-apa. Ngeri kan? Pernah baca nggak Pak Panji ketika Theodor Herzl mengemis merangkak ke Sultan Abdul Hamid yang ketika itu menjadi Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan sebidang tanah di Palestina, kemudian diberikan ke orang-orang Yahudi yang terusir dan ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Pernah baca nggak situ? Lihat berita nggak Pak Panji? Berapa banyak nyawa masyarakat Palestina yang melayang demi mempertahankan tanah air mereka yang direbut oleh tamu yang awalnya meminta perlindungan kemudian menjadi bengis dan serakah pada akhirnya mengklaim tanah si pemilik rumah. Baca nggak? Makanya nggak usah sosokan deh Pak Panji untuk membangun hubungan mesra dengan bangsa yang angkuh dan suka membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Kalau sempat ini terjadi, maka ada dua aturan yang dilanggar. Yang pertama adalah aturan Allah, yang kedua adalah aturan negara yang dalam pembukaan Undang-Undang 45 mengatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Dan inilah yang menjadi landasan kenapa Indonesia sampai dengan hari ini menolak semua bentuk diplomasi dengan Israel. Katanya udah nyanyiin Indonesia Raya dengan 3 stanza. Katanya Al Zaitun si paling Indonesia. Ternyata tong kosong nyaring bunyinya Anda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu adalah beberapa poin yang secara langsung diungkap. Jadi itu adalah beberapa poin yang sudah menjadi ketetapan bukan cuma ketetapan, tetapi pelanggaran yang telah dilakukan oleh Panji Gumilang. Akan melanggar 2 ketetapan, yaitu melanggar ketetapan Allah dan melanggar ketetapan negara untuk menghapuskan segala jenis penjajahan di muka bumi. Dan di sini teman-teman, bukan cuma berhenti di situ. Sebenarnya Panji Gumilang ini orang yang tidak beres di dalam beragama. Kenapa saya menyatakan tidak beres? Di sini dia bertakiah kepada negara, dan di sini juga dia bertakiah ke dalam Islam, dan di situ juga dia bertakiah kepada Yahudi, tetapi di dalam statementnya dia mengaku komunis. Gado-gado teman-teman. Panji Gumilang ini gado-gado. Rujak masih mau didiamkan ini. Tidak bisa, orang seperti ini tidak patut untuk didiamkan karena fakta jelas di depan mata, dan banyak orang yang sudah mengantongi beberapa fakta dari Panji Gumilang ini, yang dimana dia jelas tidak sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan dia juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Begitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja informasi di video ini. Ini adalah membuka mata kita bagaimana masyarakat di Indonesia ini semakin hari semakin geram kepada Panji Gumilang dan tidak mau tinggal diam. Semoga pemerintahan atau pihak yang berwajib atau berwenang bisa segera untuk menyegel Al Zaitun dan tangkap Panji Gumilang itu karena sudah melakukan penistaan kepada agama, melakukan pencabulan, menghilangkan barang bukti, sengketa tanah, dan banyak lagi kasus-kasus. Apabila itu diusus akan membuat Panji Gumilang bisa dihukum mungkin seumur hidup. Jadi teringat teman-teman bahwa dulu ketika awal-awal kita atau kami membahas Panji Gumilang Al Zaitun, paling nggak nyampe sebulan kasus Al Zaitun ini akan berhenti dengan sendirinya. Begitu. Itu saya yakin adalah komentar dari antek-anteknya Panji Gumilang atau pemujanya Panji Gumilang, sehingga dengan pedenya mengungkapkan narasi seperti itu. Sudah saya berikan statement dulu. Anda belum tahu powernya netizen di Indonesia. Kalau tahu, Anda akan menarik kata-kata itu.